Saudara Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjopuro mengungkap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip mengakui soal modus memalsukan surat tanah terkait dengan pagar laut di Tangerang. Meski demikian, polisi masih mendalami bukti untuk menetapkan tersangka. Juandani bilang Arsin telah mengaku mengetahui pemalsuan data untuk pembuatan girik yang menjadi awal penerbitan sertifikat. Polisi juga meyakini Kades Kohot yaitu Arsin ini tidak bekerja sendiri. Polisi masih menyelidiki dan mendalami orang-orang yang terlibat dalam pidana pemalsuan dokumen dan sertifikat di kawasan Pagar Laut Tangerang. Polri tetap profesional, tetap mengedepankan praduga tak bersalah, dan nantinya pembuktian yang akan kita laksanakan. Kementerian lembaga terkait ya Pak? Peluangnya apakah kemudian diyakini penyidik bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kita tunggu hasil gelar perkara. Berarti kan sudah ada pengakuan pun belum ada penetapan tersangka gitu ya Pak? Untuk sampai saat ini? Kan kita berprinsip pada pembuktian. Terpenuhi alat bukti. Alat bukti itu berkaitan atau tidak. Inilah nanti yang akan kita gelarkan. Mohon doanya dalam waktu dekat. Kalau enggak salah, kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan. Perkembangan penyidikan kasus pagar laut kita sapa jurnalis Kompas TV Rahma Piliang bersama juru kamera Julian Fernando di Mabes Polri Jakarta. Rahma, usai mengantongi pengakuan dari Kades Kohot soal pemalsuan dokumen, lalu apa yang didalami oleh polisi untuk menetapkan tersangka? Ya, Yasir dan juga saudara, walaupun dari penyidik ini sudah mengantongi dari pengakuan-pengakuan dari Kades Kohot begitu ya, dan juga alat bukti yang sudah dikumpulkan begitu, namun tidak bisa serta-merta dari penyidik ini untuk menetapkan tersangka, apalagi untuk langsung menetapkan Kades Kohot ini sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat penerbitan SHGB yang ada di Laut Tangerang, Banten begitu, Yasir dan juga saudara. Tentunya untuk bagaimana untuk menetapkan tersangkanya, dari penyidik ini akan melakukan dan juga harus ada pembuktian lewat dari keterangan saksi begitu, dan juga alat bukti yang berkaitan, apakah alat bukti yang disita ini berkaitan atau tidak dengan kasus ini, dan juga bagaimana dengan terpenuhinya alat bukti, di mana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu dari penyidik ini sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang-barang yang sudah dilakukan penggeledahan di kantor desa Kohot, di mana beberapa barang yang sudah disita itu adalah satu buah printer, satu unit layar monitor dan keyboard, dan juga stempel sekretariat desa Kohot. Jadi mana alat ini diduga digunakan untuk membuat atau memasukkan girik atau surat-surat izin begitu, Yasir dan juga saudara. Dan dari Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani menyebutkan bahwa memang mengkonfirmasi bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Kades Kohot begitu, bahwa alat-alat yang disita ini digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dan inilah yang akan diperiksa begitu ya dari penyidik, dan akan didalami baik dengan keterangan saksi, di mana bahwa saksi-saksi yang sudah diperiksa ini totalnya sudah ada 44 orang saksi yang diperiksa, termasuk dari korban-korban begitu, perangkat desa, pemerintahan daerah, termasuk juga ada dari Kementerian ATR BPN yang sudah menjadi saksi begitu. Dan untuk dari status dari 44 orang ini masih statusnya masih saksi begitu ya, Yasir dan juga saudara. Dan untuk mengetahui dan juga menetapkan siapa tersangka dari pemalsuan surat izin lahan di pada polemik pagar laut di Tangerang, Banten ini harus digelar perkarakan dulu, di mana untuk melakukan gelar perkara harus ada terpenuhi bukti-bukti begitu, alat-alat bukti harus dipenuhi, keterangan saksi harus dipenuhi begitu, nanti akan digelar perkarakan dan akan menghasilkan pidana ini tersangkanya siapa, dan juga apakah berapa banyak orang tersangkanya begitu. Dan juga kita ketahui bahwa dari pengakuan dan juga keterangan dari Brigjen Juandani menyebutkan bahwa kalau dari kasus ini tidak hanya sendiri saja dari Kades Kohot yang melakukan pemalsuan begitu, pasti adanya pihak-pihak lain yang turut melakukan yang juga turut dalam kasus pemalsuan surat izin di lahan pagar laut
di Tangerang, Banten begitu ya, Sir. Dan kita masih menunggu pemeriksaan saksi masih dilakukan begitu, dan juga pemenuhan alat bukti dan juga bagaimana untuk keterkaitan alat bukti ini didalami oleh penyidik, dan kita akan nantikan siapa tersangkanya, mengingat untuk gelar perkara ini sendiri kemungkinan akan dilakukan pada minggu ini atau minggu depan ya, Sir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang atas informasinya mengenai perkembangan penyidikan kasus pagar laut di Tangerang.